Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah. Jadi gue sempatin juga konten di dalam mobil, dan kebetulan gue juga habis dari kerja, lagi jam istirahat. Jadi yaudahlah, gue coba konten dulu bentar di dalam mobil. Dan untuk teman-teman, gue doain semoga kerjaan hari ini lancar, terus habis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kalian panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, konten kali ini, kemarin itu gua membaca berita kalau menurut Menkominfo Bapak Budi Aris Setiadi itu mengatakan bahwa judul dan pinjol itu bagaikan kakak dan adik. Nah, dalam konten kali ini gue coba menganalisa hubungan antara judul dan pinjol, yang mana menurut gua itu mereka termasuk dalam lingkaran setan yang benar-benar mencoba memanfaatkan psikologis kita untuk menguras untuk menguras mental dan ekonomi penggunanya. Nah, gue sudah pernah nih membahas masalah judul ini, mulai dari sejarah judul hingga dampak bermain judul di kehidupan kita. Kali ini gue akan coba memaparkan teori hubungan antara judul dan pinjol secara amatiran dan kaleng-kaleng menurut gue. Simak sampai akhir, khususnya kalian ini ya yang masih berurusan dengan pinjol dan judul. Semoga dari konten ini kalian dapat hikmah dan segera benar-benar bertobat. Amin. Sebelum membahas lebih dalam, gua mau mengulas sedikit dari mana datangnya informasi pinjol dan judul. Ayo, sebaiknya kita berpikir dari sumbernya dulu deh ya. Yap, betul. Dari sisi iklan. Tanpa kita sadari, siapapun yang memiliki ponsel pintar atau akses internet di Indonesia pasti tidak asing dengan fenomena iklan pinjaman online atau pinjol yang muncul begitu sering di layar ponsel. Iklan-iklan ini sering mengganggu tetapi tidak dapat dihindari. Aplikasi pinjol ini seringkali muncul di beberapa platform media sosial seperti di Twitter atau di X, kemudian di TikTok ya, dan di Instagram dalam bentuk beragam. Namun iklan pinjol kini paling sering itu muncul di kanal YouTube. Berbeda dengan judul, mereka mengiklankan produknya tidak terang-terangan, melainkan dari kanal-kanal tertentu seperti nonton film ilegal. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa yang ditawarkan oleh mereka ini dapat menyelesaikan masalah tanpa solusi menurut pengatut sumbu pendek. Jadi, mengapa iklan-iklan pinjol dan judul ini lebih sering seliweran di perangkat kita? Penyebabnya adalah menurut gua ya, tingginya permintaan. Salah satu alasan utama mengapa iklan pinjol dan judul itu muncul secara terus-menerus karena ada tingginya permintaan untuk pinjaman online di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan pinjol berlomba-lomba untuk menawarkan produk mereka kepada calon peminjam, dan iklan adalah salah satu terbaik untuk mencapai target pasar mereka. Yang kedua, pendekatan pemasaran yang agresif. Mereka menggunakan berbagai strategi pemasaran digital untuk menargetkan pengguna ponsel pintar dengan iklan-iklan mereka. Nah, dengan mengandalkan data demografis, minat, dan perilaku online pengguna, mereka itu dapat menyajikan iklan yang lebih relevan. Hasilnya adalah peningkatan kemungkinan bahwa seseorang akan mengklik iklan tersebut. Yang ketiga, model bisnis yang berbasis afiliasi. Sebagian besar perusahaan pinjol mengandalkan model bisnis afiliasi, di mana mereka membayar komisi kepada pihak ketiga yang berhasil merujuk pengguna ke situs web atau aplikasi mereka yang akhirnya mengajukan pinjaman. Inilah sebabnya mengapa banyak situs web atau aplikasi lain yang tidak ada kaitannya langsung dengan pinjaman online
namun mereka menampilkan iklan pinjol. Yang keempat, ini yang paling penting. Yang keempat ya, pelacakan jejak digital. Nah, ini pelacakan jejak digital ini nanti ada kaitannya sama yang gue bahas nanti. Oke, apa itu pelacakan jejak digital? Pemasaran digital sangat canggih dalam hal pelacakan perilaku online pengguna. Mereka menggunakan algoritma dan teknologi pelacakan jejak digital untuk memahami preferensi dan kebiasaan online kita. Ini memungkinkan mereka untuk menargetkan iklan dengan lebih presisi kepada individu yang memiliki potensi untuk menjadi pelanggan. Jika kalian sering mencari informasi tentang pinjaman online atau mengunjungi situs-situs web pinjol, dan terlebih Anda adalah penikmat pemain judol, sudah tidak bisa dihindari lagi. Kemungkinan besar Anda akan sering melihat iklan pinjol di Android Anda. Nah, lalu dari 4 kategori yang gue bahas tadi itu semua adalah bagian dari ilmu marketing, mulai dari analisa pasar hingga terjadinya penjualan. Nah, pelacakan jejak digital inilah yang memegang peran penting untuk menyaring pelanggan agar lebih tepat sasaran. Menurut gua, tidak semua pelanggan pinjol itu bermain judol. Ini menurut gua ya. Bisa jadi mereka menggunakan pinjol karena ada kebutuhan mendesak dan lain-lain. Namun, orang yang bermain judol rata-rata sudah pasti akan menjadi pelanggan pinjol. Jadi, apakah perusahaan pinjol dan judol ini pemiliknya sama? Dan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda hanya dari memanfaatkan psikis manusia sumbu pendek? Berikut analisa kaleng-kaleng gua. Menurut pendapat kaleng-kaleng gua, judol ini lebih dulu masuk ke Indonesia. Jika melihat dari perilaku pasar yang gua saksikan di beberapa orang penikmat judol, ini bisa dikatakan dibagi menjadi dua, yaitu pemain judol pasif dan pemain judol aktif. Nah, apa itu pemain judol pasif dan aktif? Kalau pemain judol pasif, ini adalah orang yang bermain judol yang hanya sekedar untuk ikut-ikutan atau mencoba atau hanya mengisi kekosongan waktu. Nah, ini ya. Nah, yang kedua itu pemain judol aktif. Ini adalah orang yang bermain judol untuk kepentingan mencari tambahan ekonomi dan bisa saja memungkinkan kegiatan ini adalah sebagai pendapatan utama. Pemain judol aktif ini biasanya menyasar pada orang-orang yang gemar atau memang sudah hobi untuk bermain judi dan merasa bahwa dia percaya bahwa keberuntungan itu selalu datang pada diri mereka. Jadi secara garis besar, perilaku ini sama halnya seperti orang yang penikmat penghisap rokok ya, penikmat rokok. Perokok pasif itu hanya merokok di momen-momen tertentu. Biasanya saat dia ngumpul sama temen, barulah dia akan merokok. Namun kalau perokok aktif itu tidak memandang momen. Pas dia pengen, ya dia bakar itu rokok. Bedanya adalah yang satu nggak terlalu kecanduan, yang satunya kecanduan. Apa bedanya perokok dan pemain judol? Ini bedanya adalah orang yang bermain judol, keinginan bermainnya itu diaktifkan oleh algoritma. Jadi jika kamu sebagai pemain pasif, perusahaan judi online akan mengupayakan bagaimana caranya agar kamu berubah menjadi pemain aktif. Mulai dari kamu sering dapat jackpot, atau saat kamu buka YouTube atau sosmed atau apapun itulah, itu pasti ada iklan yang berkaitan dengan judol, sehingga menggoda pikiranmu untuk kembali bermain. Kemudian terjebaklah kamu dan kamu masuk dalam perkumpulan orang-orang sumbu pendek, sehingga target perusahaan judol itu tercapai. Jangan kalian pikir ya, perusahaan judol itu tidak ada target.
Banyak banget berita di luar sana bahwa orang-orang Indonesia yang bekerja di Kamboja, Thailand, Singapura, khususnya yang bekerja di judol ini, kerjanya itu udah pasti target ya. Setiap karyawan di sana sudah pasti ditarget oleh perusahaan-perusahaannya. Di lain konten ini, insya Allah gue akan membahas masalah cerita atau pengalaman orang-orang yang bekerja di perusahaan judol. Nah, dari situlah mereka akan mencari penikmat judol baru. Mulai dari orang yang belum pernah bermain hingga menjadi penikmat pasif, hingga menjadi penikmat aktif. Itulah rule-nya. Jadi, lo belum bermain, bagaimana caranya lu akan menjadi pemain yang pasif hingga nanti kamu akan menjadi pemain yang aktif. Itulah role-nya untuk yang bermain judol. Oke, dari situlah perusahaan judol ini bisa mengumpulkan modal untuk membuka perusahaan pinjol. Lebih gampangnya gua sudah siapin skema bisnisnya. Oke, ini ya, lu saksikan skema bisnisnya nih ya. Nah, gua terangin sedikit. Dari skema bisnis ini, dari sinilah gua akan menceritakan mulai dari lu tadi yang gue bilang bukan pemain aktif hingga lu adalah pemain pasif hingga menjadi akhirnya pemain aktif. Nah, selamat lu menjadi keluarga sumbu pendek. Nah, kalau sudah menjadi pemain aktif. Nah, anggap aja di sini, oke, anggap aja di sini kalian adalah orang yang bukan pemain judol. Perusahaan judol sudah pasti akan mempromosikan dagangannya mulai dari iklan dan promo-promo lainnya. Hingga faktor eksternalnya adalah teman-teman sekitar kita yang sudah bermain pro. Nah, pokoknya bagaimana caranya mereka agar kalian masuk ke fase pemain pasif. Jika kamu tertarik dan menjadi pemain pasif, maka menurut mereka satu step telah berhasil untuk menjadikanmu bagian dari mereka. Saat kamu bermain, tentu sudah pasti di awal permainan kalian akan disuguhkan kemenangan atau yang dinamakan dengan jackpot. Jadi ini jackpot itu untuk lebih menarik minat kalian agar diharapkan kalian itu menjadi kecanduan atau kalian menjadi pemain aktif. Tanpa kalian sadari bahwa IP address kalian itu sudah masuk di database atau server mereka dan HP yang kalian pakai sudah masuk dalam lingkaran mereka. Nah, kalau kalian tergiur dan akhirnya kalian putuskan untuk menjadi pecandu atau pemain aktif, maka mereka sudah berhasil membuat kalian masuk ke lingkaran mereka atau yang biasa gue sebut sebagai manusia sumbu pendek. Engkaulah yang punya segala keinginan.